Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita bisa bertemu kembali di dalam sekolah minggu Gereja Baptis Efrata, kelas remaja sampai dengan senior. Hari ini kita sudah masuk di pelajaran yang kedua di buku triwulan kita yang kedua di tahun 2022. Judul pelajaran pagi hari ini adalah doa Salomo terhadap penggenapan janji Allah. Firman Tuhan yang mendasari pembelajaran kita pagi ini diambil dari 2 Tawarik pasal yang ke-6 ayat 12 sampai yang ke-17. 2 Tawarik pasal yang ke-6 ayat 12 sampai yang ke-17. Saya akan menolong membacakannya. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di Alkitab masing-masing di rumah. 2 Tawarik pasal 6 ayat 12 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian berdirilah ia di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel, lalu menadahkan tangannya, karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta, dan tingginya 3 hasta, yang ditaruhnya di halaman. Ia berdiri di atasnya lalu berlutut di hadapan segenap jemaah Israel dan menadahkan tangannya ke langit sambil berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud ayahku dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel. Asal anak-anakmu tetap hidup menurut hukumku sama seperti engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, biarlah terbukti kebenaran firman-Mu yang telah kau ucapkan kepada hambamu Daud." Kita akan berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan di dalam sekolah minggu. Walaupun masih secara online, tapi kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk terus bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan pembelajaran kami dari awal pertengahan ke akhirnya. Biarlah Tuhan memimpin dan menolong, berfirman atas setiap kami, dan setiap firman yang kami dengarkan, yang kami pelajari pada pagi hari ini, biarlah membawa berkat bagi kehidupan kami. Kami terus bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dimanapun kami berada, apapun keadaan kami percaya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, judul perikop yang kita baca tadi adalah doa Salomo. Doa Salomo dinaikkan ketika rumah Tuhan atau bait Allah sudah selesai didirikan. Dan pada saat itu sedang diresmikan. Dari isi doa Salomo kita tahu bahwa Salomo memiliki keyakinan yang besar terhadap Tuhan Allah Israel. Dia sadar bahwa dia hanyalah seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan Allah untuk menggenapi janji-janji Tuhan Allah kepada Daud ayahnya. Dia diberikan tugas atau mandat daripada Tuhan Allah untuk mendirikan rumah Tuhan atau bait Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Dari doa Salomo ini kita belajar 3 hal. Bagaimana seseorang siap dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya untuk menggenapi janji-janji Tuhan bagi dunia ini. Yang pertama adalah mengakui kebesaran Tuhan. Dari doa Salomo ini, khususnya di ayat 12 sampai 14, di situ dicatat bahwa Salomo sedang meninggikan, membesarkan, dan mengagungkan nama Tuhan. Tidak hanya bisa kita lihat dari perkataannya, tetapi juga dari sikap saat dia menaikkan doanya.
Dia berlutut dan menengadahkan tangannya ke langit sebagai bukti bahwa dia menyembah dan memuliakan Tuhan Allah Israel. Dia tahu bahwa Tuhan Allah yang dia sembah adalah Tuhan Allah yang benar, Tuhan Allah yang sejati, tidak seperti Allah-Allah lain yang disembah oleh bangsa-bangsa lain yang berupa patung buatan tangan manusia, yang disembah katanya bisa memberikan kemakmuran, kesejahteraan, tetapi nyatanya kuasanya tidak terbukti. Tetapi Tuhan Allah yang dia sembah adalah benar-benar Tuhan Allah yang sejati, yang memiliki kuasa yang luar biasa, yang selalu membuktikan janji-janjinya dan penyertaannya kepada setiap umatnya yang percaya dan taat kepadanya. Itulah pengagungan dan penyembahan Salomo kepada Tuhan. Dia mengakui kebesaran Tuhan. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, hendaknya kita juga senantiasa mengakui kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan Allah sudah begitu bekerja secara luar biasa di dalam kehidupan kita, menyertai, menuntun kehidupan kita hari demi hari, melewati setiap permasalahan, pergumulan hidup kita, sehingga kita bisa menyelesaikannya dan pada akhirnya memperoleh kemenangan atas semuanya itu. Pengagungan, penyembahan kita kepada Tuhan adalah bukti bagaimana kita sungguh-sungguh meyakini bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa, yang memiliki kuasa yang tak terbatas, yang sanggup melakukan segala perkara melampaui akal pikiran manusia. Itulah yang harusnya terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya dan yakin beriman kepada Tuhan Allah kita. Nah, bagian yang kedua adalah mengakui kesetiaan Tuhan di ayat 14 sampai yang ke-16. Di situ jelas sekali bagaimana Salomo menyatakan bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Dia menggenapi janjinya kepada ayahnya Daud, ya, untuk mendirikan bait Allah atau rumah Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Allah menjanjikan bahwa keturunan Daudlah yang akan mendirikan rumah bagi Tuhan. Karena pada saat itu Daud punya kerinduan untuk mendirikan rumah bagi Tuhan. Dia yang pada saat itu menjadi raja hidup di istana yang megah, tetapi tabut Allah hanya diletakkan di sebuah kemah. Oleh karena itu dia berdoa kepada Tuhan Allah, memohon supaya Tuhan Allah mengizinkan Daud boleh mendirikan rumah bagi Tuhan, di mana Tuhan menyatakan kehadirannya di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu. Tetapi karena Daud sudah begitu banyak menumpahkan darah dari tangannya, oleh karena itu Tuhan Allah tidak memperkenankan Daud untuk mendirikan rumah bagi Tuhan. Tetapi Tuhan Allah menjanjikan bahwa keturunan Daudlah yang akan mendirikan rumah bagi Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Dan itu digenapi melalui Salomo anaknya. Salomo tahu bahwa janji itu dinyatakan di dalam kehidupan Daud ketika Daud mengamanahkan atau memandatkan tugas ini kepada Salomo. Ketika Daud sudah tua dan akan memberikan tahtanya kepada Salomo, Daud juga memesankan hal ini kepada Salomo, bahwa Salomo harus mendirikan rumah bagi Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Dan oleh karena kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan Daud dan keturunannya, maka akhirnya rumah Tuhan pun selesai didirikan. Ya. Dalam mendirikan rumah Tuhan ini, Salomo melakukan banyak sekali persiapan. Dia mengumpulkan bahan-bahan yang terbaik untuk rumah Tuhan. Dia rindu rumah Tuhan lebih indah, lebih mewah daripada
rumah atau istana yang dia tempati, karena dia ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan oleh karena penyertaan dan pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan Salomo, maka perjalanan pendirian rumah Tuhan atau bait Allah ini akhirnya bisa berjalan dan juga bait Allah selesai dan didirikan menjadi sesuatu hal yang indah bagi bangsa Israel, karena mereka melihat bahwa bait Allah yang begitu megah sudah berhasil didirikan dan Tuhan Allah berkenan atas bait Allah itu ya. Itu dinyatakan dengan hadirnya Tuhan Allah di dalam bait Allah itu ya. Kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, di situ diberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Allah hadir di tengah-tengah umat Israel, sehingga membuat para imam-imam pun tidak tahan akan kemuliaan Tuhan yang nyata di tengah-tengah mereka. Dan ibadah yang harus diselenggarakan oleh imam pun akhirnya tidak dapat diteruskan oleh karena kegentaran, ketakutan para imam, karena mereka merasa tidak layak untuk bertemu dengan Tuhan Allah yang hadir di tengah-tengah mereka. Itu juga dinyatakan perkenanan Tuhan Allah kepada bait Allah atau rumah Tuhan yang didirikan oleh Salomo, yaitu dengan terbakarnya korban persembahan yang ada pada saat itu, bukan dengan api yang disulut oleh manusia, tetapi dari api yang turun dari langit dan menyambar habis seluruh korban yang dipersembahkan. Itulah bukti nyata bahwa Tuhan Allah yang penuh kuasa itu berkenan atas pekerjaan Salomo mendirikan bait Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita pun hendaknya senantiasa mengakui kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama-sama kita. Namun kadangkala kita yang merasa bahwa Tuhan Allah meninggalkan kita ketika kita mulai terfokus atau tertuju hanya kepada permasalahan kita. Kita hanya berkutat dengan permasalahan dan pergumulan kita sehingga tidak merasakan penyertaan dan kasih setia Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Padahal Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Nah, kesetiaan Tuhan selalu dibuktikan di dalam kehidupan kita. Kita bisa melewati setiap perkara di dalam kehidupan kita oleh karena penyertaan dan kesetiaan Tuhan. Setiap janji-janji yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita digenapi, ya. Walaupun penggenapannya tidak langsung begitu ya, tetapi kadang memerlukan waktu yang cukup lama, seperti apa yang dialami oleh Daud ketika Tuhan menjanjikan bahwa keturunan Daudlah yang akan mendirikan bait Allah atau rumah bagi Tuhan. Pada saat itu Daud sudah meninggal. Jadi jadi Daud tidak melihat secara nyata bahwa janji Tuhan itu digenapi di dalam kehidupannya, tetapi yang melihat adalah keturunannya. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan Allah berjanji dalam kehidupan kita, tidak berarti kita bisa melihat penggenapan janji Tuhan itu dalam kehidupan kita. Tidak selalu ya. Mungkin bisa kita lihat ya. Tapi mungkin juga penggenapan itu terjadi kepada anak cucu kita ya. Pada saat kita mungkin sudah meninggal, Tuhan baru menggenapi janjinya. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu kecewa atau kita tidak perlu meragukan Tuhan. Karena apa yang sudah dijanjikan Tuhan pasti akan digenapi. Meskipun itu dalam waktu yang cukup lama ya. Atau mungkin kita kelak tidak akan bisa melihat penggenapan itu, tetapi yakin dan percayalah itu akan digenapi melalui anak cucu kita, seperti apa yang dialami oleh Daud dan Salomo. Bagaimana Tuhan menggenapi janjinya melalui Salomo ketika Daud pun tidak bisa melihat atau sudah meninggal dunia. Jadi kita tetap berpegang teguh kepada janji-janji Allah, karena
Dia adalah Allah yang setia dan kita perlu mengakui itu di dalam kehidupan kita. Pengakuan kesetiaan Allah dalam kehidupan kita akan membuat kita semakin teguh di dalam Tuhan. Kita semakin yakin di dalam Tuhan. Kita semakin percaya di dalam Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Kita perlu mengakuinya, baik melalui perkataan kita maupun melalui sikap hidup kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagi rumah Tuhan, mari kita akan berikan yang terbaik seperti apa yang dilakukan oleh Salomo. Jika kita melihat saat ini rumah Tuhan atau gereja, gedung gereja kita dalam keadaan yang mungkin perlu diperbaiki, perlu direnovasi, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita melangkah bersama-sama untuk memulai pekerjaan Tuhan ini, memperbaiki dan merenovasi rumah Tuhan atau gedung gereja yang Tuhan percayakan bagi kita jemaat Gereja Baptis Efrata. Apapun yang kita berikan, seberapapun yang kita lakukan atau kita berikan, semuanya itu Tuhan berkenan ya. Apa yang kita persembahkan dengan sukacita, yang terbaik dari kita berikan kepada Tuhan, Tuhan berkenan dan menerimanya. Tidak diukur seberapa besar, tidak diukur seberapa banyak, tetapi bagaimana sikap hati kita, bagaimana ketulusan hati kita, bagaimana kerinduan kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan berkenan atas semuanya itu. Jadi kita tidak perlu berkecil hati ketika kita mau bekerja buat Tuhan, tetapi Tuhan, saya hanya punya ini, saya hanya punya segini. Mari kita persembahkan bagi Tuhan, karena itu yang terbaik yang kita miliki. Kita mau berikan untuk Tuhan dengan ucapan syukur, dengan kerinduan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga adalah mengakui tanggung jawabnya kepada Tuhan. Pada ayat yang ke-16 dan 17, di situ Salomo mengingat bahwa Tuhan Allah tidak akan pernah meninggalkan Daud beserta keturunannya ketika Daud dan keturunannya tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan, tetap taat dan setia kepada Tuhan Allah Israel. Maka janji-janjinya itu akan terus terjadi atas kehidupan keturunan Daud ya. Itu yang terjadi. Jadi oleh karena itu Salomo sadar bahwa dia punya tanggung jawab yang harus dia lakukan ketika dia ingin melihat janji Tuhan digenapi dalam hidupnya, yaitu dia melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya. Dengan setia, dengan taat, terus berpegang kepada firman Tuhan. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Maka berkat-berkat Tuhan akan nyata di dalam kehidupan Salomo. Dan keturunan Salomo ya akan dikokohkan ya. Kerajaan Daud beserta keturunannya akan dikokohkan. Itu yang terjadi. Demikian pula di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ingin terus melihat janji Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita, dan kita melihat Tuhan menggenapi janji-janjinya bagi dunia ini, satu hal yang harus kita lakukan, kita hidup taat dan setia kepadanya. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi terus melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dengan setia, dengan tekun melakukan firman Tuhan. Maka janji-janji Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan kita. Kita perlu lakukan itu. Saat Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab di dalam kehidupan kita, baik itu di rumah, di sekolah, di pekerjaan, atau di gereja, mari lakukan dengan penuh tanggung jawab. Jangan awalnya saja kita, baik Tuhan, saya siap, baik Tuhan, saya lakukan dengan semangat. Sebulan, 2 bulan masih semangat. Ketika sudah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kita tidak melihat janji Tuhan dalam kehidupan kita, kita mulai melupakan tanggung jawab kita. Kita tidak lagi setia kepada Tuhan. Maka selamanya kita tidak akan melihat janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita melalui setiap tugas dan melakukan setiap tugas tanggung jawab kita dengan melalui banyak hal, dalam masa pasang surut kita tetap setia, dalam keadaan susah maupun senang kita tetap berpegang kepada firman-Nya, dalam keadaan sakit maupun sehat kita tetap
melakukan apa yang Tuhan tugaskan dalam kehidupan kita, yakin dan percaya pasti Tuhan akan menggenapi setiap janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Ingat, bagian kita adalah melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan dengan setia dan taat. Ya. Bagian Tuhan memberkati dan menggenapi janji-janjinya dalam kehidupan kita. Itulah pembelajaran kita hari ini. Untuk penutupnya, saya akan membacakan kesimpulan dari pelajaran hari ini. Sebagai persiapan mengenang Jumat Agung dan merayakan Paskah, ada baiknya bila kita merenungkan hidup kita. Mungkin kita adalah orang sombong, orang yang tidak mengakui kebesaran Allah, tidak bisa menjadi alat Allah untuk menggenapi janjinya, karena ia ingin Allah mengikuti agendanya sendiri. Mungkin kita adalah orang yang sedang meragukan kesetiaan Tuhan, orang yang demikian akan mudah putus asa dan tidak lagi mengabdikan dirinya bagi Tuhan saat ia tidak segera melihat penggenapan janji Tuhan. Mungkin kita adalah orang yang suka mengabaikan kewajiban kita kepada Tuhan. Orang yang demikian akan menyampaikan banyak alasan agar ia tidak mempersembahkan sesuatu bagi penggenapan janji Tuhan. Ia suka menuntut Tuhan. Kita harus menyangkal diri dengan meninggalkan kesombongan, keraguan, dan banyak tuntutan. Sebaliknya, kita mau memikul salib kita untuk berlatih rendah hati, belajar mempercayai kesetiaan Tuhan, dan berjuang memenuhi tanggung jawab kita kepadanya. Karena terbukti Tuhan selalu memberkati kita. Orang percaya yang mau mewujudkan 3 ciri itu dapat digunakan Allah untuk menjadi alat menggenapi janjinya. Siapakah kita? Kita sendiri dan Tuhan yang bisa menilai. Mari, jika kita belum melakukan semuanya itu, kita lakukan dengan setia supaya Tuhan melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang siap dipakai Allah untuk menggenapi janji-janjinya bagi dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar dari doa Salomo bagaimana kami menjadi orang-orang yang siap untuk dipakai Allah untuk menggenapi janji-janji Tuhan bagi dunia ini. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di mana Tuhan menempatkan kami, baik di gereja, di rumah, di dalam pekerjaan kami maupun di sekolah kami. Biarlah melalui kehidupan kami semakin banyak orang yang mengenal Yesus dan mempercayakan dirinya bagi Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih sombong atau meragukan kesetiaan Tuhan dan bahkan tidak melakukan tugas-tugas kami, tanggung jawab kami yang Engkau percayakan kepada kami. Tetapi ajarkan kami untuk menjadi orang-orang yang setia melakukan semuanya itu di dalam kehidupan kami. Dan semuanya kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami, pakai kami, dan berkati hidup kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati.